Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan dan jaringan yang berperan dalam proses fotosintesis. Kita lihat tumbuhan itu strukturnya terdiri dari daun, kemudian batang dan akar. Kita lihat daun pada tumbuhan ada yang berwarna hijau, kemudian ada yang berwarna merah. Nah, walaupun daun ini berbeda warna, tetap zat hijau daun ada di dalamnya. Daun ini berfungsi sebagai penangkap sinar energi cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis, sehingga dapat menghasilkan karbohidrat yang berupa gula dari hasil fotosintesisnya, sehingga dapat mengubah gas oksigen menjadi karbon dioksida. Nah, kita lihat dari struktur daun itu sendiri. Kalau kita lihat struktur daunnya seperti ini. Ini adalah tulang daun, kemudian ini lapisan daun bawah, ini daun atasnya. Jadi daun ini kita balik. Nah, kita mau melihat mana bagian yang berfotosintesis. Nah, kita lihat yang berwarna biru ini adalah xilem. Jadi ini adalah tempat pembuluh pengangkut air dari akar ke batang, batang ke cabang, ke ranting, sampai ke tangkai daun dan menuju kloroplas. Kloroplas yang berfungsi sebagai organ untuk berfotosintesis atau membuat makanan bagi tumbuhan. Kemudian yang berwarna ungu, nah ini tanda panah yang berwarna ungu, ini adalah flame. Flame inilah nantinya yang akan menyebar hasil dari hasil fotosintesis ini, atau yang kita sebut sebagai fotosintat, ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ini adalah stomata. Stomata ini merupakan pemasok atau alur atau jalur tempat masuknya gas karbon dioksida. Secara difusi dia akan masuk melalui stomata, kemudian menuju kloroplas. Setelah itu di dalam kloroplas ini cahaya matahari dimanfaatkan energinya sebagai alat pembakar, sehingga dapat menghasilkan fotosintat. Nah, kita lihat secara ini dapat membantu yang di sini. Ini adalah struktur dari daun itu sendiri. Nah, kita lihat dari struktur daun ini. Ini tadi yang namanya stomata. Ini adalah jaringan mesofil. Lapisan mesofil. Di sini ada jaringan epidermis. Kemudian di atasnya adalah kutikula. Kutikula ini yang sering kita lihat pada tumbuhan itu sebagai daun tipis atau kulit tipis yang licin, sehingga mengakibatkan daun itu tidak gampang meresap air. Nah, kemudian ini adalah lapisan di luar epidermis. Ini adalah lapisan palisade. Kemudian ini adalah spons atau lapisan gabus dari daun, sehingga daun itu dapat dilentur. Kemudian kita lihat dari lapisan palisade itu posisinya di atas permukaan daun. Jadi lapisan palisade berada di atas permukaan daun. Kemudian dia berbentuk kotak atau berbentuk persegi yang berisi kloroplas. Fungsinya adalah sebagai fotosintesis. Kemudian kita lihat dari struktur daun itu sendiri dalam posisi stomata itu begini dia.
di lapisan di bawah daun. Kemudian stomata itu sendiri berfungsi sebagai pemasok, mengeluarkan oksigen dan memasukkan karbon dioksida. Demikianlah sekilas tentang fungsi dari daun pada tumbuhan. Tentunya dengan pembelajaran ini kita dapat mengetahui bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah sehingga kita mampu memelihara tumbuhan. Karena apa? Karena asap yang kita buang, gas yang beracun yang kita buang dihirup oleh tumbuhan dimanfaatkan sebagai energi, sumber energi dan sumber bahan baku untuk menghasilkan oksigen di dalam tubuh tumbuhan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.